tidak mengurangi rahmat hormat karena waktu yang sangat terbatas. Ya kami harapkan pada panitia barangkali ada waktu lain, waktu begitu diundang secara sendiri itu jadi bisa berbicara secara panjang lebar. Kemudian ini pembicara ketiga adalah Bapak Tony Antonio. Saya harapkan kalau tadi dari BUMN, salah satu BUMN yaitu Pertamina, kemudian Ibu dari provinsi ini berkaitan banyak berbicara tentang BUMD, barangkali ini Pak Tony ini ada motivasi khususnya kepada entrepreneur dari Madura ini yang bisa meningkatkan, kalau tadi Ibu Direktur spirit kita harapkan spirit yang diharapkan dari Ibu Direktur itu bisa dimunculkan oleh Bapak Tony. Monggo silakan Bapak Tony. Terima kasih Pak. Saya mungkin mohon izin untuk berdiri karena supaya kelihatan karena potongan kuku saya kurang tinggi itu. Terima kasih atas undangan Pak Rektor. Saya datang di sini bersama-sama dengan beberapa teman-teman karena kebanyakan dosen cukup sibuk pada hari Rabu, jadi saya membawa satu orang kawan, Ibu Christine dari HRD, silakan berdiri. Kemudian Ibu Rida dari bagian mahasiswaan, sambil menunggu ini bisa keluar kan? Tidak bisa keluar. Apa yang ingin saya sampaikan memang tidak banyak, mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi ada beberapa bagian yang saya minta tolong para mahasiswa, boleh saya tahu angkat tangan para mahasiswa? Nanti harus menebak gitu kan, harus menebak dan memilih. Cuman sayang saya tidak memberikan hadiah. Berikan hadiah. Karena Bu Ila tadi hadiahnya 200.000, saya bisa tepor gitu kan. Jadi temanya sama, membangun spirit entrepreneurship. Ini adalah ketika saya masih mahasiswa. Jadi memang sekarang sudah berubah, lebih ganteng dari dulu ya. Kita akan lihat sama-sama. Kalau kita ini contoh sebuah pasar, atau saya lebih tepat di sini kali ya. Contoh sebuah pasar. Rata-rata kita kalau melihat entrepreneurship kita ingatnya pasar. Ya, tapi sebetulnya entrepreneurship bukan cuma pasar. Kita akan coba melihat, saya akan melihat entrepreneurship dan jenis pekerjaan pertama-tama. Kemudian entrepreneurship itu apa? Tapi yang ketiga mungkin tidak, karena itu jasanya para dosen untuk entrepreneurship education. Jadi sini, saya goyang-goyang nggak apa-apa Bu ya. Soalnya kejauhan dari sini itu. Ya. Nah kita akan lihat pertama-tama tentang entrepreneurship dan jenis pekerjaan. Kenapa penting? Karena jumlah lulusan itu jauh lebih besar daripada jumlah tenaga kerja. Kalau saya tanya mahasiswa ini, mahasiswa dari Madura semua kan ya? Di Madura ada berapa perguruan tinggi? Oh, mahasiswa nggak boleh jawab begitu, mesti exact angkanya berapa. Di Madura ada berapa perguruan tinggi? Kalau saya tidak tahu, ya tidak apa-apa. Coba sekarang tanya lagi, di Madura ada berapa perguruan tinggi? Kurang. Lebih dari 10? Lebih dari segitu? 50, lebih dari 50 menurut daftar. Menurut daftar Inkopertis, perguruan tinggi dan swasta di Madura ada 70. Di seluruh Jawa Timur ada 330. Di seluruh Indonesia ada 3.300. Jumlah mahasiswa di Indonesia ada 4,6 juta. Coba ini angka ini penting. Kenapa angka ini penting? Jumlah mahasiswa ada 4,6 juta. Kalau kita studi 4 tahun, rata-rata lulusannya adalah 20%-nya, seperlimanya. Jadi kalau 1 juta mahasiswa, rata-rata tiap tahun lulus 200.000. Kalau 4,6 juta atau 4,5 lah, 4,5 juta, maka setiap tahun lulus berapa ratus ribu? 1/5 dari 4,5 juta, 900.000. Itu fakta pertama. Fakta kedua,
berapa jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh seluruh pemerintah, bukan hanya pemerintah Jawa Timur, pemerintah seluruh Indonesia, sektor formal, sektor informal, semua, berapa tenaga kerja yang tersedia untuk S1? 400.000. Tadi lulusnya berapa? 900. Kita matematika sederhana. Lulus 900. Kerjaan yang tersedia 400. Yang tidak bisa kerja berapa ratus? 500.000. Jadi apakah kita bisa mendorong 400.000 supaya lebih baik? Itu sangat sulit karena Cina saja, negeri Cina itu dengan ekonominya segitu maju, itu tidak bisa menampung jumlah lulusannya. Kita lihat ya, ini sekolah tinggi dan wirausaha. Pertama yang saya katakan, atau saya langsung aja ke sini. Ini adalah gambar dari teman-teman kita lulusan S1 yang mendaftar untuk cari kerja. Semua pada bawa map nih. Map ini isinya apa ya? Fotokopi ijazah, bukan ijazah. Karena ijazah tidak mungkin dibawa-bawa. Jadi semua bawa map ini isinya apa ya? Fotokopi ijazah ya. Ini banyak sekali ya, kita hitung jumlah mahasiswa, jumlah orangnya. Nah, ini semua juga mendaftar gitu kan, rebut-rebutan siapa yang nilainya lebih bagus atau lebih suatu saat koneksi juga nggak bisa berjalan gitu kan. Karena yang dikoneksikan pun takut KPK gitu. Semua pada takut. Karena memang nggak ada juga yang dikoneksikan lagi memang. Nah, ini saja yang di Cina ini di Cina yang segitu maju aja ngantri gitu kan. Seingat saya di kota Beijing, saya belum pernah sana sih. Di kota Beijing itu jumlah mahasiswanya 1 juta di satu kota aja. Nah kalau di Bangkalan, kabupaten berapa? 1 juta lebih lah ya. Tapi di Beijing ini, nah ini adalah jumlah pencari kerja kalau tadi ini di Indonesia, ini adalah di Cina. Jadi masalah nganggur itu bukan cuma monopoli Indonesia. Negara-negara Asia, negara Eropa juga sama gitu, ke seluruh dunia gitu. Jadi fenomena atau kesulitan jumlah pekerjaan dan orang yang cari kerja lebih banyak orang yang cari kerja itu terjadi di mana-mana. Sehingga mau tidak mau kita harus berusaha. Saya sudah wisuda 3 kali Pak, 3 kali. Jumlah wisudawan kami 700, masih sedikit. Jumlah mahasiswa 2.500. Setiap kali mau wisuda begitu, dalam hati saya pengangguran yang lain, another employment. Terus apa begitu? Nanti kali mindahkan kuncir. Teman-teman kan belum dipindahkan kuncirnya yang mahasiswa kan. Tapi kalau dimindahkan kuncir, saya sebetulnya miris juga. Jangan-jangan ini jadi penganggur gitu kan. Nah, kan? Karena 900 yang lulus, 400 yang tersedia, kerja apa saja gitu kan. Nah, kompetensi lulusan itu yang pertama tadi, jumlah tenaga kerjanya kurang. Lalu yang kedua yang tadi juga dibahas oleh Ibu Ila, kompetensi lulusan berbeda dengan kebutuhan. Kemajuan sudah kemana, kurikulum kemana, mahasiswa lulusnya kemana, kemampuan mahasiswa kemana, nggak cocok semua. Nah ini memang tugas kita Pak. Ya kalau ini kan praktisi, kita ini pendidik. Jadi kalau salah mahasiswanya lulusnya salah, yang berdosa para pendidiknya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik khusus untuk para mahasiswa. Para mahasiswa perhatikan baik-baik, yang bukan mahasiswa memperhatikan lebih baik-baik lagi. Ini ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini pekerjaan di tambang. Kita sebut dengan 3D. Ingat ya 3D. D itu apa? Dirty, difficult, and dangerous. Dirty adalah kotor, difficult adalah sulit, dangerous adalah berbahaya. Oke, 3D. Ini pekerjaan ini siapa yang mau kerja di sini? Gampang-gampang. Sedikit-sedikit lagi ini lumpuh semua. Almarhum gitu. Almarhum. Dalam ini juga gampang jatuh. Dan orang Indonesia kalau dikasih satu pengamat susah-susah, ribet. Nah ini yang dirty, difficult, and dangerous. Yang kedua adalah irregular, intermediate, dan informal. Ini kalau di Jawa itu, di Jawa Barat maksud saya kampung saya ini namanya supir tembak. Bukan supir angkot beneran, tapi supir tembak. Kalau supirnya berhalangan baru dia menggantikan. Kalau di desa saya namanya substitute driver. Jadi lihat aja tampaknya, menanti tanpa harap, gitu kan, nggak ada penumpang, kosong begini kan, sesuatu yang ya kerjaan yang tidak teratur, kerjaan yang informal, yang penghasilan juga tidak teratur. Ini agak susah kalau menghadap calon.
Yang berikutnya tadi 3D, sekarang 3R. Ingat ya, 3D. Memang tidak akan dibagikan ininya karena harus dihafal. Ini lebih baik lagi, simple, standar, dan terstruktur. Jadi pekerja-pekerja di kantor, di pabrik gitu kan, pokoknya ada mobil lewat, kerangka mobil lewat, pasang spion, tiap hari dia pasangnya spion gitu. Yang satu pasangnya lampu rem tiap hari. Yang satu pasang seprup tiap hari gitu kan. Sesuai dengan prosedur. Lama-lama mabok juga gitu. Karena tiap hari masak begitu, dan lama-lama pekerjaan itu digantikan oleh robot. Karena jauh lebih murah, tidak pernah demo, tidak pernah untuk naik gaji. Itu bahaya juga. Jadi mekanisasi itu juga punya bahaya ini. Jadi pekerja pabrik ini ya, pekerja pabrik rokok makin lama makin murah karena rokok udah ATM ya. Pakai mesin itu apa namanya? Ya pokoknya pakai mesin, satu pakai tangan, satu pakai mesin. Ada KM memang mobil. Oke, nggak apa-apa. Jadi 3D, 3S, 3D, 3R, 3S. Yang keempat 3J. Ini communication, customer service. Jadi itu lebih maju lagi kan. Teller di bank gitu kan, agak lumayan. Tapi lama-lama teller juga kehilangan kerjaannya karena digantikan oleh ATM kan. Jadi satu ATM itu menghilangkan pekerjaan sekitar 10 teller. Jadi kalau sebuah bank, maaf ya punya bank dari mana ya, udah pulang. Kalau bank mandiri punya bank misalkan 10.000 ATM, hitung saja berapa pekerjaan teller yang hilang. Bahaya juga ya. Jadi apakah kita ramai-ramai menolak ATM? Bahaya. Karena kalau nggak ada ATM nggak bisa ngambil duit kan. Kalau saya sih nggak masalah karena kartu ATM saya pegang istri saya, ada ATM nggak ada ATM nggak ada. Kemudian babysitter jika pekerjaan-pekerjaan yang perlu care dan perlu kompetensi yang khusus. Satu lagi, ini lebih pangkatnya lebih tinggi, apa? Supervisor ya, superintendent, kemudian ada pengawas gitu kan. Jadi ini udah lebih banyak urusan manusia. Masih ingat coba yang mahasiswa? 3D, 3R, 3S, 3C, 3SU. Kenapa ini pakai SU? Supaya membedakan dengan yang tadi 3S. Gampang saja sih. Satu lagi yang terakhir, belum yang terakhir sih. 3M. 3M ini manager, managing, dan money making. Kalau ada teman-teman yang tadi Ibu Ira mengatakan kalau kita kerja kasar apa? Kalau min apa? Kalau min plus apa? Plus min apa? Plus apa, masih kan enggak? Nah, ingat kan? Nah, itu bisa dibahas dari sisi lain. Sekuat-kuatnya kita kalau kita kerja dengan otot ada capeknya. Sepinter-pinternya kita kalau kita kerja dengan otak ada stresnya. Stres otak itu ini cukup bisa. Dan juga kalau stresnya udah keperasan, lelahnya itu 5.000 kali menurut para dokter. Jadi kalau gitu kerja makin keras cepat capek. Keras otak makin itu cepat stres. Gimana dong? Nah, konon menurut ilmu mencari uang, kalau kita cari uang pakai otot ada batasnya, cari uang pakai otak ada batasnya. Yang baik adalah uang kita suruh mencari uang. Masalahnya sekarang uang yang disuruh cari uangnya belum ada. Uang yang disuruh cari uangnya belum ada, nah kita harus tahan. Tapi maksudnya ini money making, mastering, dan managing. Pertanyaan saya cuma satu. Dari 3D, 3R, 3S, 3C, 3SU, 3M, teman-teman mahasiswa memilih yang mana? Coba yang laki-laki 3M kenapa? Satu kata aja. Ada yang menjawab ya? Boleh. Hah? 3C. Kenapa 3C? Care. Communication, karena senang communication. Yang Mbak tadi kenapa pilih 3M? Karena 3M gambarnya perempuan, jadi kebetulan hari ini hari Kartini, jadi cocok ya. Karena saya mahasiswa manajemen, saya cari managing gitu kan. Oke.
Saya rasa semua pengen yang lebih aman kan ya, yang lebih aman, yang lebih baik, yang progresnya lebih atas. Tetapi saya tidak mau 3M. 3C juga nggak mau. 3Su juga nggak mau. Saya maunya yang ini. Curang tadi belum dikeluarin gitu. Ya ini namanya cara berkomunikasi lah ya. Saya maunya 3I karena 3I adalah inovasi. Jadi kita berbasis kepada inovasi. Ide-ide kita yang dihargai, bukan tenaga otak kita yang dihargai. Juga bersifat internasional. Jadi kita mesti mencoba berbisnis tingkat internasional. Tadi Ibu Bagas ya dari Jawa Timur mengatakan dari bagian perekonomian mengatakan bahwa Jawa Timur mempunyai daya tarik luar biasa terhadap investasi. Itu juga internasional. Dan yang paling penting industri boundaryless. Maksudnya boundaryless, tidak ada boundary, tidak ada batas-batas. Seperti kita jualan di internet, kita begitu upload, kita bisa dibeli dari kutub utara kalau mereka ada jaringan pulsa di sana gitu. Bisa dari kota mana saja bisa membeli gitu kan kalau kayak gitu. Jadi saya membeli 3I. Nah, jadi kita ulang lagi dari mulai dari 3D, 3R, 3C, 3S, 3Su, 3M dan 3I. Lalu ada seorang mahasiswa yang tanya, Pak, kenapa mesti 3 Pak? Ya itu kan cuma cara komunikasi, nggak harus 3, banyak kalau mau. Jadi tidak gitu kan. Kenapa sampai 3I? Mungkin ada lagi nanti. Ya, tapi ini usaha saya mencoba mengkategorikan. Dan yang paling menarik sebetulnya bukannya kita mau 3M atau 3I, tetapi sebetulnya semua pasti maunya 3I. Bagaimana kita mendaki, menaiki anak tangga dari 3D sampai ke 3I? Permasalahannya kan di situ kan. Semua juga mau ya. Bayang tadi, yakin sekarang dia berubah pilihan gitu kan. Sudah berpaling berorientasi. Dari 3M menjadi 3I. Masalahnya bagaimana kita mendaki? Apa yang kita perlukan? What we need? How to climb from 3D to 3I. Dari 3D menjadi 3I. Apa yang harus kita lakukan? Nah, coba kita analisa sedikit. Ternyata 3D itu sampai 3I itu ada unsur-unsur yang disebut employability skill. Employability itu kompetensi kita diterima nggak oleh dunia kerja. Nah, tetapi sebetulnya dari 3C ke atas itu bukan hanya kemampuan kerja kita, tapi disebut entrepreneurship skill. Jadi kalau kita hanya mengandalkan employability skill, lambat sekali naik ke atas itu kan. Tapi kita mesti mencari entrepreneurship skill. Serajin-rajinnya tukang beca gitu kan susah juga kan. Ya kan otot teruskan bagaimana dia bisa jadi pengusaha besar, bisa menabung uangnya sudah cari uang gitu kan. Nggak bisa. Jadi di sini entrepreneurship skill dan antara ini dan inilah yang kita akan diskusikan gitu kan. Jadi employability dan entrepreneurship. Employability itu kemampuan kita untuk di-employ, untuk dipekerjakan. Sedangkan entrepreneurship itu kemampuan kita untuk berkreasi, berinovasi, berani mengambil risiko, dan berani melihat peluang. Nah, coba kita lihat sedikit lagi. Ini kayaknya nggak perlu. Oh boleh juga kita ini. Teman-teman kalau lihat ininya apa? Gambar ini lalu kita diskusikan. Coba perhatikan yang ini, nonton aja sih sebentar. Suaranya Pak? Ini. Nah, ini. Ulangi lagi Pak, boleh? Biar.
Ada apa jatuh? Meteor jatuh. Tapi awalnya yang menyupir itu tahu ada meteor jatuh, yang di sampingnya tidak tahu. Pasti dia bertanya-tanya, cuma tidak ada kata-kata di situ. Bertanya-tanya, ini ngapain bos gitu ya, ke tengah padang tandus seperti ini kan. Nah, terus tahu meteor jatuh, ya kita meteor jatuh, apa yang terjadi? Banyak yang belanja. Artinya apa? Kemampuan melihat peluang. Jadi kemampuan melihat peluang itu penting, dan kemampuan membaca peluang, dan berani juga. Kalau meteor nggak jadi jatuh, atau kalau meteor jatuh di mobilnya persis, itu namanya naas gitu ya. Tapi itu salah satu contoh bagaimana kita melihat peluang. Dan kalau teman-teman mau yang kayak begini-begini banyak di Google, tinggal cari saja gitu. Oke, kita terus ya. Sedikit lagi, mungkin siapakah entrepreneur? Kalau tadi kan mengapa kita perlu berentrepreneur? Kalau sekarang siapa? Apakah kita bisa jadi entrepreneur atau tidak gitu kan? Siapakah entrepreneur? Nah tadi saya gambarkan ini kan, kalau kita berbicara soal entrepreneur, kita selalu ingat Chinatown, kampung Cina, para toke-toke yang punya toko seperti ini. Gambaran pertama kan selalu seperti itu. Saya mesti sebelah ini lah supaya masuk TV ya, kan kayak enak juga nggak masuk TV ini ya. Oke, di sini tapi sebenarnya bukan cuma itu. Yang disebut entrepreneur itu bukan cuma mereka yang jual kelontongan seperti ini gitu kan. Nah, apakah ini juga entrepreneur? PKL seperti ini entrepreneur juga. Tapi entrepreneur bukan hanya ini. Nah, coba yang pria, mahasiswa, putri tidak boleh menjawab. Ini siapa? Martha Tila Arwah, hebat juga pengetahuannya ya. Kalau yang ini saingannya. Nggak ketebak, tapi perusahaannya Mustika Ratu namanya. Muriati Sudibyo. Siapa? Sebelah sini lebih mestinya para mahasiswa ingat, ini Martha Tila, ini Muriati Sudibyo. Nah, saya cerita sedikit Martha Tila karena ini nggak kenal pribadi, ini kenal pribadi. Ibu Martha Tila itu mereknya apa? Sari Ayu. Yang menarik adalah ini kepada kita para dosen ini. Yang menarik adalah Ibu Martha Tilar itu istrinya Pak Tilaar kan. Semua orang Tilaar. Tapi belum semua orang tahu siapakah Pak Tilaar itu. Pak Tilaar adalah Profesor Doktor bidang pendidikan. Di catatan pertama, Profesor Doktor bidang pendidikan. Nah, cerita bagaimana Ibu Martha Tilaar ini mulai berbisnis adalah ketika Pak Tilaar itu sebelum jadi dokter itu mengambil dokter di Amerika. Jadi dia masih mahasiswa dari IKIP Jakarta, mengambil dokter di Amerika. Tetapi sebagaimana lazimnya saat itu, uang beasiswa dokternya nggak cukup. Karena nggak cukup sebagai istri yang baik, istri membantu mencoba mencarikan penghasilan tambahan untuk suami. Pertama dia membuat makanan-makanan, dia orang Jawa membuat makanan-makanan, kemudian ditawar-tawarkan kepada orang Indonesia di Amerika, mau nggak, gitu kan, akan dikirim gitu kan, ya lumayan. Nah lama-lama orang-orang Amerikanya mau beli makanan dia. Kemudian berkembang lagi yang dia buat bukan makanan tapi kosmetik ternyata kosmetiknya laku di antara orang-orang Amerika. Kosmetiknya laku, akhirnya berkembang kan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, penghasilan tambahan itu 10 kali lipat dari beasiswa suaminya. Jadi memang kalau dosen itu memang bawaannya dosen, kerjanya sedos, gajinya sesen. Yang dosen senang deh, yang dosen senang. Nah, tapi ada satu lagi, sudah sekian tahun berjalan, kemudian Ibu Martha Tilar, contohnya saya berkesempatan duduk di sampingnya makan malam, kemudian kita cerita dengan Pak Ciputra segala gitu kan, tentang cara-cara berbisnis, model-model bisnis apa gitu kan. Di ujung makan malam itu, waktu pamitan, dia bilang, "Pak Tony, sekarang saya menyesal kenapa saya mempunyai 5 buah pabrik." Dia sudah punya 5 buah pabrik. Dia sudah mengatakan, saya menyesal mempunyai 5 buah pabrik. Lalu saya tanya, kenapa Bu? Ibu pengen 5? Oh, bukan. Saya tidak mau punya pabrik sebetulnya.
Sesudah mendengar cerita dan diskusi malam itu, dia bilang, saya tidak mau mempunyai pabrik. Kalimatnya seperti itu. Saya menyesal mempunyai 5 buah pabrik. Dan kalau boleh mundur waktunya, saya memilih tidak punya pabrik. Kenapa? Ya begini. Coba lihat katanya, sepatu Nike. Perusahaan sepatu yang besar, tapi tidak punya pabrik sepatu. Kaos Hammer, kaos yang terkenal seluruh dunia, tapi tidak punya pabrik. Jadi orang lain yang membuat kaos, pabrik-pabrik lain yang membuat kaos, dia cuma tinggal cap. Pabrik-pabrik lain yang bikin sepatu, dia tinggal kasih capnya. Wah, capnya cepet ya. Nah, saya juga mau seperti itu. Nah, ini adalah sebuah bisnis model. Ini adalah sebuah bisnis model. Nah, seorang entrepreneur harus terus mengembangkan sebuah bisnis model yang tepat dan berguna. Nah, kalau Bu Mulyati saya tidak tahu, tapi yang saya tahu cuma anaknya sekarang sudah jadi 3 menit lagi Bapak. 3 menit lagi. Nah, satu lagi nih. Karena Kartinian maka banyak perempuan. Ini adalah Oki Asokawati. Kalau kita jadi Pragawati, sampai umur berapa kita bisa berjalan-jalan di laptop? Ada batasnya kan ya? Kalau udah nggak terlalu cantik, udah berumur nggak bisa. Tapi dia harus mengembangkan bagaimana bukan jalannya, tapi produk fashionnya yang bisa dipakai, yang bisa dijual, yang bisa di-entrepreneurkan. Ini saya lewat saja. Nah ini kemarin karena di Bali saya bawa ini. Ini SR77 ini burger Edam. SR77 franchise sangat terkenal, padahal dia orang dari Kudus. Ini Edam burger ini dibalikan dari Made, karena namanya Made. Nah, yang menarik adalah burger ini biasanya adalah makanan orang bule dan mahal. Nah, si Pak Made ini membuat burger ini menjadi makanan rakyat yang bisa dibeli oleh uang 1 anak sekolah. Nah, jadi ini franchise. Nah, Nyonya Suharti ada 2 kan, ada Nyonya Suharti, ada yang goreng Suharti, ada yang goreng Nyonya Suharti. Yang satu gambarnya ayam, yang satu gambarnya ibu-ibu. Nah, itu ramai. Tapi yang menarik bukan saya mau ributin keluarganya, gitu kan. Hampir semua rumah bisa digoreng ayam, ya kan? Ayam sekarang paling populer dibandingkan sapi. Nah, hampir semua, tapi ini tetap laku, mesti ada rahasianya. Konon rahasianya itu di ini renyah-renyahnya ini. Dan renyah-renyahnya tidak bisa ditiru. Jadi kalau kita mau nampil sesuatu, kita mesti punya keunikan. Nggak bisa kalau nggak punya keunikan. Kalau ayam gorengnya sama dengan ayam gorengnya di rumah, nggak ada yang beli. Oke, terus lagi ini Oprah kita tahu media. Kemudian saya harus ceritakan ini bos saya. Jadi ini juga entrepreneur dalam bidang properti. Yang ini lewat saja, ini juga lewat. Nah ini saya rasa semua orang kenal. Ini juga entrepreneur dalam bidang kemasyarakatan dan kesehatan negara. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah tadi dalam bidang apa yang pertama? Yang pertama kelontongan ya. Yang kedua non formal. Yang ketiga kosmetik. Yang keempat fashion. Ini juga fashion juga. Ini makanan, ini media, kemudian ini properti, yang ini nggak usah, yang ini bidang sosial, ini pemenang hadiah Nobel kan ya. Kemudian yang ini kemasyarakatan, kalau kita tambahkan lagi bidangnya banyak, tapi dari semua tokoh-tokoh itu apa yang sama? Nah, ini kita 1 menit tambah ya. Dari semua tokoh-tokoh itu, ada entrepreneurship bidang-bidang ini, ada satu kesamaannya, ada benang merahnya. There is a red line, there is red thread, ada yang sama. Apa sama? Sama manusia. Itu bukan jawaban mahasiswa ya. Itu anak mereka. Ya, itu sama manusia. Tapi yang satu atau 2 sudah almarhum ya. Ada 1. Oke, coba yang lebih tepat lagi samanya apa? Dari sisi entrepreneurship-nya. Kemauannya. Tujuan karena kita sudah tujuan dari Wila. Visi, inovasi, peluang. Dalam bahasa saya, samanya adalah ini. Mindset atau cara pikir. Mindset adalah
kunci untuk dunia, untuk membuka semuanya. Saya tidak tahu siapa yang mukanya mau digolongin seperti ini. Tapi ini adalah mindset, dan mindset itu menurut penelitian ada dua. Ada fixed mindset dan ada grow mindset. Jadi ada orang yang mindsetnya cara pikirnya udah ini, tapi dalam hidup orang itu selalu dua. Ada yang satu tetap, terus ada yang selalu bisa bertumbuh. Jadi kita jangan bilang begini, aku memang orangnya seperti itu, nggak bisa apa-apa lagi. Nggak boleh. Memang ada bagian-bagian dari kita yang udah fix bawaannya begitu, tapi selalu ada bagian yang bisa bertumbuh. Jadi saya orang teknik, saya selalu menganggap bahwa hidupnya adalah seperti sebuah persamaan garis lurus naik begitu kan. Yang penting ada garis lurusnya naik terus. Jangan grafiknya loncat terus datar gitu kan. Tapi terus begini kan. Ya, makin tua harus makin ya. Oke, terakhir Pak. Ada yang bisa nebak gambar apa ini? Satu sudah. Yang putri sebut apa? Tikus. Sibuk. Yang putra? Hewan. Ya, betul hewan. Coba kita lihat gambar apakah ini? Jadi tidak pernah bisa ditebak. Saya mau masuk dengan cerita sapi, Pak. Cerita sapi habis itu selesai. Kalau kita lihat sapi karena Madura kan ada sapinya, Pak ya. Madura ada sapi, ini segala macam bagian-bagian sapi kita bisa explore, kita bisa perhatikan. Kemudian ada pertanyaan, kalau kita punya sapi, apa yang kita mau lakukan di sini? Yang PowerPoint pertama ini, PowerPoint kedua nih. Pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dagingnya kita jual. Usahakan menggemukkan atau sapi wagyu gitu kan, makin lama makin mahal. Terus yang kedua adalah, coba teman-teman hitung ada berapa ya? Ini yang pertama, ini yang kedua, susunya 3 apa? Kandang. Yang keempat, bukan, ini keempat itu kentut. Jadi rupanya gas buang knalpotnya sapi itu kalau dikumpulkan bermanfaat. Jadi kalau kita juga mau coba, kita bawa kantong plastik atau wadah gitu kan, kita taruh di belakang, kita kumpulkan. Paling tidak bisa membuat orang pingsan gitu kan. Ini yang keberapa tadi? Ini adalah sabun dari lemaknya. Sabun dari lemaknya. Kemudian yang ini adalah bisa untuk transportasi. Udah berapa nih? Ini untuk education, patung sapi, terus belajar memelihara sapi. Ini untuk education ya, bisa untuk pendidikan anak-anak. Kemudian yang keberapa sekarang? Nah, bisa juga ini, jadi disewakan untuk jadi pejantan. Jadi kalau kita susah nggak ada kerjaan, jadi pejantan aja lah. Ini yang berapa ini? Ini nggak kelihatan, tapi maksudnya ini yang selebar ini, badannya ini bisa menjadi media iklan. Bisa menjadi media iklan. Jadi ada lagi nggak? Ini yang berapa? Ini untuk turis atau pariwisata. Yang ini untuk membajak sawah. Yang berapa nih? Yang ini, jadi pemenangnya adalah sapi. Ada 11 ya. Saya berikan PR yang ke-12, cari kalau kita ketemu nanti mesti kasih jawaban. Oke. Jadi saya tutup dengan kata yang bukan kaki yang menggerakkan suka, tapi pikiran kita. Jadi ubah.